Oke, selamat datang kembali di channel Doyan Cuan. Untuk edisi hari ini, untuk besok ya, untuk besok Rabu 8 April 2026, kita akan update sahamnya dari Pak Prayogo Pangestu ya, yang sepertinya kuat ya, kuat setelah kemarin ada berita dari indeks untuk AST ya, yang brand masuk dalam indeks tersebut, tetapi malah pada mantul ya saham-sahamnya Pak PP. Apakah besok masih ada kenaikan? Sebelum kita ulas, kita akan update dulu ya ISG ya. ISG hari ini ditutup melemah ya, melemah tipis, tapi belum kemana-mana. ISG masih tergolong aman saat ini ya, karena masih ada di area support. Apabila support ini terjaga, masih ada potensi lah untuk IHSG rebound dulu karena sudah cukup lama, cukup jauh turunnya ya. Tapi tetap waspada, tetap hati-hati, tetap patokannya si support ini ya. Apabila di breakdown ya keluar dulu ya. Untuk resisten saat ini terdekat di 7.500-an ya. Volumenya sudah mulai mengecil, mudah-mudahan ini kuat ya, menjadi support kuatnya, bottomingnya akan uji di 7.500 sampai di 8.000 ya. MA 200-nya. Walaupun net sell asing memang masih keluar ya, dan tetapi masih oke nih karena MACD sudah mengarah ke atas ya. Mudah-mudahan ini momentumnya IHSG untuk naik ya, dan sentimen-sentimen negatif sudah nggak ada. Mudah-mudahan IHSG kuat ya, tapi kalau perangnya masih meningkat ya tetap hati-hati. Supportnya harus dijaga ya, kalau nggak ya akan turun lebih dalam lagi ya. Kita masuk saham pertama ya, ada brand ya, brand masuk HSC. Kemarin ya sempat, retest ya, kita support ya, ini support yang sudah kita tandai sebelumnya, mantul ya, terbukti mantul, selamat yang mungkin ikut cuan ya, cuan di brand yang mantul ya, di area 4.100-an ini. Sempat turun low-nya ke situ kemudian ditarik naik dan hari ini naik hijau ya, hijau dengan volume juga cukup besar ya, 6%, cukup menarik nih, iya brand ya, menolak turun ya, walaupun dia sudah sempat di-break ini ya, sempat nge-base tapi di breakdown ya. Jadi untuk saat ini resistennya masih sama ya, ke area 5.200-an. Apabila kuat bertahan di support ini masih akan uji lagi resistennya ya, di 5.100 ya, 5.100 sampai 5.200 jadi resisten berikutnya untuk brand ya. Tapi untuk scalping dulu ya saat ini ya. Karena sudah naik cukup dalam, untuk swing ya tunggu koreksian aja ya di area support kembali. Jadi jangan FOMO, jangan buru-buru masuk, tetap waspada ya. Tetapi untuk scalping masih menarik nih. Ini juga ada gap yang masih tersisa, belum ditutup nih ya. Nah, ada gap di area 4.800-an menjadi area kenaikan brand berikutnya ya. Tapi untuk scalping ya, volume account volumenya cukup menarik walaupun net sale-nya kecil ya dari foreign, yang memang masih mengarah ke bawah ya. Karena secara trennya memang masih downtrend, jadi ini untuk scalping-an masih cukup menarik ya, karena masih volatilitas ya. Masih sangat volatil dan turunnya sudah cukup jauh, jadi pasti ada technical rebound-nya ya. Seperti itu kita lihat dari Broksum. Broksum per hari ini masih ada normal distribusi ya. Tapi ini ada NI, ada OD, ada ZP ya. Di average sekitar 4.400 ya, 4.400. Jadi sudah floating profit lumayan ya yang NI OD ya. Jadi waspada karena sudah floating profit lumayan. Apabila besok merah dan koreksi ya malah tunggu koreksi sekali aja, yang belum punya barang ya mau coba-coba entry di support ya. Tapi kalau yang mau scalping harus lihat di chart menitannya, 5 menitnya ya. Apabila ada power buy masuk bisa cari-cari posisi di chart 3 menit atau 1 menitnya. Tunggu koreksi yang kecilnya ya. Karena masih ada potensi nih dia untuk nasi naik diuji di 4.800. Tapi tetap waspada karena average market hari ini di 4.400, jadi sudah floating profit lumayan ya. Kemudian saham kedua ya, ada Cuan. Cuan Cuan juga sama ya. Untuk Cuan juga sama, ada kenaikan ya. Ada kenaikan cukup oke nih Cuan ya.
Ini kemarin ya dia malah hijau ya. Kita prediksi dia turun tapi malah shake out aja ya. Jadi low-nya di 975 dan sorry 965 ya dan tertinggi hari ini kena MA 200-nya ya. MA 20 ya menjadi resistennya ya di 1213 menjadi area resisten ya di cuan. Cuan kita coba dulu gambar ya. Seperti ini adalah area resistennya. Area resisten saat ini support masih sama ya. Supportnya masih di area low yang 2 hari kemarin ya. Jadi yang seperti ini ya area nanggung ya. Area nanggung karena sudah terkena resisten dan belum punya barang mungkin mau spekulasi bisa tunggu di area support ya. Paling nggak ke area 1000-an lah, 1000 naik-naik dikit boleh spekulasi di area situ dulu ya. Karena saat ini memang lagi retest MA 200, MA 20 dan sudah ada area seperti ada yang buang nih ya dari atas dan memang area itu menjadi area resisten ya. Sebelumnya sideways kena resisten ya kemudian akan turun dulu. Untuk yang swing coba pantau koreksinya tapi untuk buy on breakout ya. Untuk yang suka scalping dan suka buy on breakout apabila 1200-nya di break ya dia akan uji resisten berikutnya ya. Area resisten berikutnya yang akan diuji oleh kenaikan dari cuan adalah di area 1350 sampai 1300 itu adalah menjadi area kenaikan berikutnya ya karena memang sudah turun cukup dalam ya. Mudah-mudahan pergerakannya seperti ini dia akan retest ya. Retest kemudian turun lagi sedikit ya kemudian akan di breakout naik ke 1300 sampai 1350-an. Seperti itu mudah-mudahan pergerakannya karena volumenya sudah cukup menarik ya. Volumenya mulai masuk, jadi itu koreksinya. Tunggu koreksi kecil bisa band weakness ya. Ini foreign-nya memang masih keluar tapi MACD sudah mengarah ke atas ya. Mudah-mudahan momentumnya baik di cuan saat ini ya. Sumber hari ini memang masih ada distribusi ya, ada ZU tapi ada yang masuk nih, ada NI, KZ, DASS ya. Di average 914. 914 ya. Sorry. Di average 1160. Ya, di area ini ya masih floating profit lumayan ya. Nah, mereka masih floating profit lumayan, jadi masih oke. Ada akumulasi kecil ya. Kalau saya lihat sih memang masih ada distribusi, tapi ini sudah ada yang mulai masuk sebenarnya ada ini KZDH ya. Jadi kita pantau aja koreksinya, memang masih ada distribusi dan secara teknikal juga masih downtrend ya, terkena resistennya di MA 20 ya. Ini apabila kita bisa lihat lagi ya, si saham cuan ini sih ya selalu gagal ya bertahan di MA 20 ya. Ini MA 20 menjadi resisten. Nah, ini retest MA 20 turun, cepat breakout turun kembali dan ini turun terus ya, turun dan ini baru retest sekali ya. Mudah-mudahan kuat dulu di support ini. Masih ada potensi yang akan di breakout ya MA 20-nya sampai di 1300 seperti itu. Kemudian saham ketiga ada PTRO dulu ya. Ini PTRO sempat sama ya teknikalnya dia sempat turun kemudian naik kembali ya naik ke area sideways-nya. Jadi saat ini masih sama supportnya ya masih di low yang kemarin ya di 4130 menjadi area support PTRO karena lagi sideways ya manfaatin aja untuk pergerakan ring sideways-nya ya. Jadi buy on support, jual di dekat-dekat resisten ya. Karena ring sideways-nya cukup lebar nih ya, 17%. Jadi malah enak sebenarnya ya kita buy on weakness. Risk reward juga terukur ya. Kalau saat ini memang agak nanggung ya, agak di area tengah-tengah. Mending sekalian buy on breakout di 4.800-an ya, 4.800 sampai 4.900 lah. Breakout nanti akan uji lagi resisten di area 5.700-an. Tapi saat ini harga nanggung, terkena resisten MA 20 juga, jadi ya tunggu koreksian. Volume juga belum terlalu banyak, MACD oke lah, sudah continuous ke atas. Net sale-nya masih sedikit ya di PTRO. Kita lihat Broksum. Broksum per hari ini masih ada distribusi ya, AKBK ya, AKBK keluar,
kemarin sepertinya masuk ya, tapi dia sekarang keluar kembali. Ini AZ, kayaknya scalping nih AKBK dan AZ masuk ya. AZ, ZP, ada ZP juga ya. Masih biasa-biasa aja ya jadi Broksumnya walaupun ada small distribusi tapi masih biasa aja ini. Tapi masih ada broker non retail yang sudah mulai masuk ya karena memang lagi sideways ya. Manfaatin teknikalnya saja, beyond weakness jual di resisten karena ringnya cukup banyak ya, cukup lebar. Jadi bisa cuan dulu lah di saham-saham yang lagi sideways seperti ini ya. Kemudian saham terakhir TPIA ya. TPIA juga sama hari ini ada kenaikan cukup lumayan ya di TPIA hari ini naik 4,76% ya. Setelah kemarin juga sama sempat turun tetapi ada yang narik kembali ya, naik kembali ke atas dan hari ini juga naik kembali bikin higher high ya, higher high walaupun masih ada yang jualan ya. Tapi target kenaikan dari TPA Mas terdekatnya di 4.000 di ini ya, 4.590 sampai 4.600 menjadi target kenaikan berikutnya untuk TPA ya karena itu adalah area resisten dan area psikologisnya ya di 4.600-an ya. Seperti ini masih oke ya. Ini sebenarnya secara short termnya ya dia sudah bikin higher high ya. Higher high sudah breakout high sebelumnya jadi kenaikan nanti apabila ada kenaikan lagi hari ini di breakout akan uji lagi di 4.600 volumenya belum terlalu banyak ya. Masih di momentumnya sudah mulai melemah ya. Mudah-mudahan segera golden cross ya. Tetapi dari TP ada net foreign-nya masuk ya 2 hari ini. Serok bawah semua ini ada norma akumulasi kembali nih AK ZUBK ya. Tapi hati-hati ya kemarin AK ZUBK beli dan besoknya jualan ya seperti itu. Jadi tetap waspada walaupun AKBK masuk tetap perhatikan teknikalnya ya. Tetap kita masuknya pakai teknikal dulu walaupun konfirmasinya juga dari Broksum ya untuk menambah keyakinan aja ya, tapi untuk masuknya tetap pakai teknikal aja, pakai buy on support di resisten, dijual ataupun nanti buy on breakout ya. Buy on breakout juga bagus. 4 hari ini ya di 434.340 apabila di break dengan volume besar dan kuat berada ya di 4.300-an akan uji lagi di 4.600 untuk short term-nya ya. Seperti itu untuk ulasan dari saham Pak PP yang di luar dugaan ya. Cukup menarik sepertinya ditarik kembali ya. Jadi nggak menolak untuk merah lah di sahamnya Pak PP ini ya. Mudah-mudahan momentumnya masih berlanjut besok bisa dikasih cuan ya. Karena memang secara teknikalnya sudah turun cukup dalam ya. Jadi mudah-mudahan kemarin adalah low-nya ya dan langsung bikin higher high terus ya. Karena sudah cukup jauh turunnya di saham-sahamnya Pak PPB. Seperti itu semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share apabila channel ini dikiranya bermanfaat ya. Oke, salam doyan cuan.